Administrasi Internasional dari kelompok 1 atau yang biasa disebut dengan OAI akan menjelaskan mengapa sih pentingnya mempelajari OAI yang akan dijelaskan oleh teman-teman kami. Jadi materi ini akan disampaikan oleh para pemateri utama kami, yaitu Feliciano Rivaldo, Yohanes, Azhar, Janter, Irfansyah, dari yang terakhir ada Randa. So langsung saja, ini dia video presentasi dari kami. Definisi OAI menurut para ahli. Organisasi internasional menurut GRUM adalah suatu institusi internasional yang jika keanggotaannya, finansialnya, dan wilayah kerjanya meliputi 3 negara atau lebih. Sedangkan menurut DIMOK, administrasi internasional adalah administrasi yang melibatkan 2 negara atau lebih, atau organisasi internasional yang ruang lingkupnya luas seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disingkat dengan PBB. Oke, sekarang kita masuk pada sejarah OAI. OAI atau Organisasi Administrasi Internasional itu mulai dikembangkan pada abad 17 dan 18 melalui berbagai proyek seperti gagasan Émeric de Cruz dan Fund for Perpetual Fit. Oke, seiring dengan perkembangan zaman dan saling ketergantungan ekonomi yang mulai dirasakan pada abad ke-19, dianggap perlu untuk mengembangkan kerjasama internasional. Oleh karena itu, pada abad ke-20, itu mulai banyak terbentuk berbagai macam organisasi administrasi internasional atau OAI yang bersifat universal yang membawa perdamaian seperti pada pasca Perang Dunia Pertama, yaitu terbentuknya League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa. Dan setelah Perang Dunia Kedua, League of Nations itu dibubarkan diganti menjadi United Nations hingga saat ini yang kita kenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan OAI adalah yang pertama menciptakan hubungan universal untuk membangun perdamaian. 2. Menjalani kerjasama internasional antara beberapa negara dalam mengurusi berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi. 3. Mengembangkan prinsip manajemen yang efektif dan efisien di tingkat internasional. 4. Meningkatkan kemampuan negara-negara dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi secara kolektif. 5. Membangun jaringan internasional yang dapat memperkuat kemampuan negara-negara dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi secara kolektif. 6. Menyediakan platform untuk diskusi dan tukar pendapat antara para ahli di bidang administrasi dan manajemen. Macam-macam ANGO atau organisasi non-pemerintah internasional. Ada beberapa macam ANGO seperti yang pertama Amnesty International yang berfokus pada hak asasi manusia internasional. Kemudian ada WWF atau World Wide Fund for Nature yang berkonsentrasi pada lingkungan. Selanjutnya ada Greenpeace, kemudian ada Oxfam yang berfokus pada kesenjangan dan kemiskinan global. Yang terakhir ada CARE International adalah merupakan lembaga kemanusiaan pembangunan internasional jangka panjang. Masih terdapat beberapa NGO lainnya yang memiliki fokus dan tujuan yang bervariasi seperti dalam bidang kesehatan, kemiskinan, pendidikan, dan lain-lain. Macam-macam OAI NGO. NGO Intergovernmental Organization merupakan organisasi internasional yang dibentuk oleh negara-negara sebagai sarana untuk bekerjasama dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik, ekonomi, lingkungan, dan keamanan. Ada beberapa macam NGO seperti WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, berusaha meningkatkan kesehatan global dan mengatasi penyakit. 2. WTO, Organisasi Perdagangan Dunia, menangani aturan perdagangan antar negara. 3. ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Baik, selanjutnya adalah PBB sebagai bentuk IGO dalam OAI. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB termasuk organisasi internasional pemerintah atau Intergovernmental Organization atau IGO yang sampai saat ini sudah beranggotakan 193 negara berdasarkan data United Nations 2011. PBB bertugas untuk mencegah konflik, membantu pihak yang berkonflik untuk berdamai, menjaga perdamaian, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perdamaian bertahan dan berkembang. Selain itu, Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab untuk perdamaian dan keamanan internasional. Dampak bila tidak ada organisasi internasional, yaitu kurangnya koordinasi. Organisasi administrasi internasional ini memberikan platform untuk negosiasi, kerjasama, dan koordinasi. Yang kedua, keterbatasan penyelesaian sengketa. Organisasi internasional ini sering memberikan peran dalam menangani menyelesaikan sengketa antar negara. Yang ketiga yaitu ketidakmampuan menetapkan standar global. Organisasi internasional ini memberikan
forum untuk menetapkan standar dan norma global. Yang keempat yaitu kurangnya tanggapan terkoordinasi terhadap krisis. Nah, jadi dalam krisis global seperti pandemi dan krisis kemanusiaan. Baik, berdasarkan beberapa pemaparan materi, dapat kita simpulkan bahwa Organisasi Administrasi Internasional merupakan asosiasi lintas batas yang terdiri dari negara-negara ataupun entitas lain, yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama dan mengejar kerjasama dalam berbagai bidang. Dalam organisasi internasional, ada perbedaan antara pemerintah nasional dan organisasi internasional. Subjek pemerintah nasional mencakup individu, keluarga, desa-desa, kelas-kelas sosial, perusahaan-perusahaan, kota-kota, dan kelompok-kelompok nasional lainnya. Sementara subjek organisasi internasional kebanyakan adalah negara-negara yang diwakili oleh pemerintah nasional. Halo sahabat mahasiswa semuanya. Di sini setelah kita mempelajari mata kuliah Organisasi Administrasi Internasional atau yang disingkat dengan OAI, kita bisa tahu betapa pentingnya mempelajari mata kuliah tersebut. Di antaranya, tak ada suatu negara pun yang bisa secara legal memastikan atau memaksakan kehendaknya kepada negara lain. Dan di sisi lain, tak ada suatu negara pun yang bisa yakin bahwa negara lain akan taat kepada aturan yang dibuat bersama. Karena itulah, negara pada akhirnya memerlukan organisasi internasional untuk memberikan semacam kepastian. Maka daripada itu, kita sebagai mahasiswa harus mengetahui betapa pentingnya mata kuliah Organisasi Administrasi Internasional. Terima kasih. Nah, gimana kawan-kawan? Menarik kan? Ayo daftarkan diri kalian di kampus Universitas Widyagama Makam Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pastikan pilih prodi Ilmu Administrasi Publik ya, agar bisa mempelajari mata kuliah Organisasi Administrasi Internasional. Terima kasih.